Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Karakteristik Anak dengan Hambatan Sensori Penglihatan, Pendengaran, Perkembangan Intelektual, Hambatan Fisik dan Motorik, dan Hambatan Perilaku. Di sini saya sebagai pemateri pertama akan menyampaikan mengenai karakteristik dengan anak yang terhambat masalah penglihatan ataupun tunanetra dan pendengaran ataupun tunarungu. Yang pertama yaitu tunanetra. Apakah tunanetra itu? Tunanetra adalah istilah yang digunakan untuk anak yang terhambat atau terganggu dalam indera penglihatannya. Sedangkan karakteristik anak tunanetra yang pertama itu mengenai fisiknya, yaitu mata juling, sering berkedip, menyipitkan mata, kelopak mata merah, gerakan mata tak beraturan dan cepat, mata selalu berair, dan yang terakhir yaitu membengkakkan pada kulit tempat tumbuhnya bulu mata. Yang kedua yaitu dilihat dalam perilakunya, yaitu kabur atau penglihatan ganda, banyak mengeluh tentang ketidakmampuan dalam melihat, janggal dalam bermain yang memerlukan kerjasama antara tangan dan juga mata, tidak tertarik pada tugas yang memerlukan penglihatan seperti membaca ataupun menggambar, menyipitkan mata ataupun mengkerutkan dahi, dan yang terakhir yaitu tidak dapat melihat benda dalam jarak yang jauh. Yang terakhir yaitu bisa dilihat dari psikisnya. Yang pertama yaitu kecenderungan IQ anak tunanetra, yaitu pada tingkat tinggi ataupun tingkat bawah, yaitu sangat pintar ataupun kurang pintar. Yang kedua yaitu anak tunanetra memiliki hambatan dalam pengembangan kepribadian. Dan yang terakhir yaitu anak tunanetra hanya menyimpan pengalaman-pengalaman khusus. Yang kedua yaitu hambatan dalam pendengaran ataupun tunarungu, yaitu karakteristiknya yaitu yang pertama mengalami hambatan bicara sehingga membutuhkan latihan secara khusus. Gerakan tangan sangat cepat, bentuk badan yang membungkuk untuk keseimbangannya, sering mengalami hambatan pada mata pelajaran verbal karena keterbatasan dalam membaca atau dalam menerima bahasa. Perhatian anak tunarungu lebih sulit dialihkan, mempunyai kepribadian yang polos, bahkan memiliki perasaan yang ekstrim. Pembahasan yang kedua akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lilis Kholiso, NIM 230101904007. Di sini saya akan sedikit menerangkan tentang hambatan perkembangan intelektual atau biasa disebut dengan tunagrahita. Jadi tunagrahita itu adalah istilah yang digunakan untuk menyebut individu yang memiliki EQ secara signifikan di bawah rata-rata karena adanya hambatan masa perkembangan, mental, emosi, sosial, dan fisik sehingga tidak mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan. Untuk penyebab ketunagrahitaan itu yang pertama ada faktor keturunan, yang kedua itu ada gangguan metabolisme dan gizi, terus yang ketiga itu ada infeksi dan keracunan, yang selanjutnya ada trauma dan zat radioaktif, yang selanjutnya ada masalah pada kelahiran, dan yang terakhir ada faktor lingkungan. Sedangkan karakteristik dari tunagrahita diantaranya yaitu yang pertama ada keterbatasan intelijensi, yang kedua ada keterbatasan fungsi mental, dan yang ketiga ada keterbatasan fungsi sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Karisma Skadevi, NIM 2301019038 dan kelas PAC. Materi yang selanjutnya yaitu adalah hambatan fisik dan motorik atau yang sering disebut dengan tunadaksa, yaitu suatu hambatan yang berkaitan dengan tulang, otot, persendian, dan sistem syaraf yang disebabkan adanya kerusakan otak atau bagian tubuh lainnya. Dengan demikian, anak dengan hambatan fisik dan motorik mengalami hambatan atau kesulitan dalam melakukan aktivitas sehari-hari yang berkaitan dengan gerak seperti makan, minum, bermain, dan berpakaian. Penyebab utama ketunadaksaan adalah adanya penyakit, kecelakaan, atau faktor bawaan dari lahir.
Hambatan fisik dan motorik sering juga diartikan sebagai suatu kondisi yang menghambat kegiatan individu akibat kerusakan atau hambatan pada tulang dan otot, sehingga mengurangi kapasitas normal individu untuk mengikuti pendidikan dan mandiri. Jika dilihat sekilas, mungkin anak dengan hambatan fisik dan motorik itu hampir sama, namun jika dilihat seksama ada perbedaannya. Seperti anak dengan hambatan fisik dan motorik sistem serebral adalah hambatan motorik tingkat kecerdasan IQ, kemampuan kognisi, persepsi, kemampuan bahasa dan berbicara, emosi dan penyesuaian sosial. Sedangkan anak dengan hambatan sistem muskuloskeletal umumnya mengalami hambatan pada emosi, penyesuaian diri, dan penyesuaian sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Berliana Irma Safila. Di sini saya akan menjelaskan mengenai anak yang berkebutuhan khusus tunalaras. Anak tunalaras adalah anak dengan hambatan gangguan atau kelainan tingkah laku dan emosi yang tidak dapat berinteraksi dan beradaptasi dengan baik, sehingga kurang dapat diterima oleh lingkungannya. Karakteristik dari anak tunalaras diantaranya yaitu yang pertama, tidak mampu belajar disebabkan karena faktor intelektual, penginderaan, atau kesehatan. Yang kedua, yaitu ketidakmampuan menjalani hubungan yang menyenangkan dengan teman dan guru. Yang ketiga, yaitu bertingkah laku yang tidak pantas pada keadaan normal. Dan yang keempat, perasaan tertekan atau tidak bahagia yang terus-menerus. Dan yang terakhir, yaitu cenderung menunjukkan gejala-gejala fisik atau takut pada masalah-masalah sekolah. Faktor yang menyebabkan tunalaras ini yaitu yang pertama ada faktor biologi, yang kedua ada faktor keluarga, faktor budaya, dan faktor sekolah. Sekian materi dari saya. Sekian materi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.